Saya langsung ke Ketua Fatwa MUI Jawa Timur, Kiai Haji Ma'ruf Kozin. Pertimbangannya sampai muncul sound horeg itu diberikan fatwa haram, Pak Kiai. Baik, terima kasih juga yang saya muliakan Mbah Sutejo. Oke, alhamdulillah. Cuma ibaratnya ketika tadi ini murni ranah hukum, ketika beliau mengomentari, ini kalau ibarat di dalam ilmu agama itu ranahnya kemudian diseret ke sufi. Sehingga kemudian segala aspek kemudian kena, cuma karena beliau, andaikan beliau pakai songkok putih misalnya, mungkin sudah menjadi ahli tasawuf mungkin loh. Atur nun. Jadi begini, saya awali ada satu konser musik. Konser musik itu dari dulu kan sudah ada, letaknya itu kan di lapangan. Yang mau mengadakan konser musik, band nasional, band lokal harus berizin ke polisi. Itu harus itu. Anehnya sekarang ada alat musik yang suaranya lebih keras daripada musik konser di lapangan, tiba-tiba diarak di kampung tanpa izin. Tanpa meminta izin ke kepolisian, tanpa memberi pemberitahuan, mungkin boleh jadi dari Mas David, antara Mas David dengan antara pemilik dengan warga mungkin sudah terjadi hal semacam itu, perjanjian. Tetapi yang terjadi di MUI itu ada satu warga. Dia ini tidak pernah diberitahu sebelumnya, tiba-tiba ada truk dengan sound yang begitu besar, keluarganya sakit, Pak. Suaminya sakit. Dengan dentuman yang besar itu. Dengan dentuman yang sekali lagi saya yakin panjenengan yang tidak, meskipun tadi tidak secara terang-terangan menyebut nama musola masjid, itu orang sakit tidak akan terasa seperti suara masjid ataupun musola dibanding dengan 135 desibel. Mereka ini Pak, keluarga ini Pak, dia sudah bersuara ke Polres, tidak ada jawaban. Sudah bersuara ke Polda, tidak ada jawaban. Datang ke kantor gubernur melalui biro hukum, jawabannya normatif. Warga mana Pak Kiai ini? Kediri. Kami sudah mempertemukan saat itu, memang. Tapi beliau beda kelihatannya, beliau dari casingnya seperti casing horeg tadi ya. Mohon maaf, ngapunten. Darurat butuh uang, tengah malam tidak ada CS, Artha Niaga solusinya, CS manusia siap 24 jam. Lalu kemudian ketika ini ada di Pasuruan, jadi ini menjadi viral itu karena di Pasuruan memfatwakan mutlak haram. Karena menurut kiai kita yang di Pasuruan itu, sound horeg dan rangkaiannya itu satu paket, sehingga haram mutlak. Sehingga kami terjadi diskusi dengan Mas Brewo, Mas David, dan Gus Ali yang lain. Ada konfirmasi, oh enggak, itu dancer bukan dari kami. Kami murni penyewa sound horeg. Maka yang awalnya dari Pasuruan itu mutlak haram, karena ini sesuai dengan pengakuan dan juga realitas memang ditemukan, hanya terkadang sekedar lewat saja ini sound horeg ini. Maka kemudian catatannya adalah seperti yang kemudian sudah beredar itu. Lalu bagaimana dengan Masjid Musola Nuwun Sewu Mbah yang sangat saya muliakan, di keputusan Menteri Agama tahun 80-an ini, itu sudah ada Masjid Musola itu hanya baru boleh membunyikan 10 menit sebelum azan sound luar. Setelah itu harus kemudian sound dalam. Itu sudah ada aturannya, tinggal bagaimana RT RW setempat dengan takmir melakukan sosialisasi. Kami di Surabaya sudah. Saya dengan FKUB, dengan Polres Tabes Surabaya, dengan Kemenak sosialisasi. Makanya di beberapa perumahan hanya adzan, setelah adzan sudah tidak ada lagi. Itu pun adzan tidak terlalu keras seperti yang di perkampungan yang memang masyarakatnya itu sudah bersedia dengan terbiasa. Malah sebagian tempat yang
Kalau tidak ada adzan mereka bingung. Nah ini juga yang menjadi kesulitan bagi kita antara yang di Kediri, Blitar dengan kemudian di Banyuwangi dan Jember itu kasusnya beda-beda. Misalnya yang di satu kota subwoofernya itu cuma 8, itu sudah mengganggu. Ada di tempat lain sampai subwoofernya itu 12-13, mereka enjoy saja di kampungnya. Makanya sekali lagi ini bukan terkait bagaimana kemudian nanti diarahkan kepada kebisingan-kebisingan yang lain sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya lewat di depan Makobrimob, tidak boleh menyalakan klakson kan sudah ada aturannya itu. Kemudian dimanapun kebisingan sudah ada aturannya. Nah kemudian yang soal sound horeg ini memang belum ada. Polisi sampai sekarang belum bertindak karena tidak ada perda. Dulu seperti yang pernah disaringkan dengan Mas David, dulu itu awalnya adalah Agustusan, sound itu diarak melalui becak, dari kecil-kecilan kan awalnya Mas. Lalu berikutnya meningkat ke pick up. Tidak ada masalah mungkin. Akhirnya kemudian terus membesar. Makanya betul kemarin Prof. Sigit dari UI, beliau sosiolog itu mengatakan ini murni kreasi dari masyarakat. Tetapi karena tidak disertai dengan aturan di berbagai daerah, akhirnya sekarang kita sudah kelabakan, sudah terjadi di mana-mana. Maka intinya sebenarnya kalau kemudian di masing-masing kota, dan alhamdulillah dari peristiwa ini di beberapa kabupaten kota sudah membatasi. Artinya kami dari MUI itu seperti yang sudah kita arahkan di keputusan itu adalah bagaimana melokalisir tempat, mengatur waktu, kemudian juga intinya ditertibkan. Sama seperti dulu ketika ada konser musik, terserah. Ya, persepsi soal musik macam-macam. Menurut Salafi haram mutlak. Menurut kami 4 mazhab yang versi kami itu tergantung ada unsur keharamannya apa enggak. Jadi sebenarnya sound horeg ini masih boleh? Apakah memang sudah final ini haram? Jadi, atau dengan catatan? Haram dengan catatan gitu Pak Kiai? Di keputusan fatwa MUI dengan catatan. Ya, dengan catatan desibelnya tidak sampai pada taraf mengganggu di atas desibel tadi, dan kemudian diarahkan di satu tempat yang ingin menghorkan diri silahkan di sana. Tapi tolong jangan di masyarakat umum yang ada anak di bawah usia 1 tahun, orang tua yang punya penyakit jantung, orang tua yang pernah menjadi veteran perang ketika mendengar dentuman, di rumah itu kemudian keluarganya yang susah. Karena dia teringat dengan traumatik peperangan di masa lalu. Gus Rofi, komentar dulu, ada syarat dan ketentuan, jadi tidak secara umum fatwa haram MUI untuk sound horeg.